Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Udin. Di sini saya sebagai moderator. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu di sini ada Arya Suparman. Hai semua. Dan di sini ada Aniki Zianida. Hai. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang alkanal dan alkanol. Baiklah, mari kita simak videonya. Alkanal dan alkanon. Alkanal dikenal dengan nama umum aldehid, sedangkan alkanon dikenal dengan nama umum ketat. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO, namun memiliki perbedaan pada gugus fungsionalnya, yaitu gugus CHO untuk aldehid dan OR untuk ketat. Selanjutnya, tata nama aldehid. Tata nama aldehid berdasarkan IUPAC. Diturunkan dari alkana induknya, akhiran A pada alkana diganti dengan akhiran al. Penomoran atom C dimulai dari gugus karbonil, sedangkan penulisan gugus alkil berdasarkan urutan abjad nama gugus alkil. Lalu, tata nama aldehid secara triform. Yang C, kesemuran pada aldehid. Kesemuran pada aldehid dimulai dari aldehid yang memiliki 4 atom C, yaitu senyawa C4H8O. Karena gugusan fusi aldehid selalu terletak di ujung rantai karbon. Isomeran aldehid merupakan isomeran yang memiliki perbedaan pada struktur rangka rantai karbonnya sehingga disebut isomeran struktur atau isomeran rangka. Yang D, sifat-sifat aldehid. Yang pertama, sifat fisik. Gugusan karbonil bersifat polar sehingga elektron tertarik ke oksigen yang lebih elektronegatif. Oksigen gugus karbonil memiliki 2 pasang elektron bebas. Dengan adanya elektron bebas pada oksigen, gugus karbonil dapat membentuk ikatan hidrogen, tetapi tidak dengan senyawa karbonil lain. Kecuali jika senyawa itu memiliki hidrogen asam, kemampuan karbonil membentuk ikatan hidrogen menyebabkan aldehid dengan Mr, rendah rautan dalam air. Karena sifat polar, gaya tarik-menarik antar molekul aldehid, ikatan hidrogen, menjadi kuat. Hal ini menyebabkan aldehid memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa non-polar yang memiliki massa molekul relatif sama. Reaksi Fehling terdiri atas larutan Fehling A dan Fehling B. Larutan Fehling A terdiri atas larutan CuSO4, sedangkan larutan Fehling B terdiri atas larutan NaOH dan larutan kadium natrium tatrat. Aldehid dengan reaksi Fehling dapat bereaksi menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Yang 2, bereaksi Tollens. Bereaksi Tollens terdiri atas campuran larutan AgNO3 dan larutan NH3. Bereaksi Tollens merupakan kompleks ion Ag+ dan amonia sehingga dalam persamaan reaksi cukup ditulis Ag2O disebut Aq. Sehingga aldehid dengan bereaksi Tollens dapat membentuk cermin perak yang merupakan endapan Ag. B, adisi. Reaksi yang menyebabkan penjenuhan pada ikatan rangkap tersebut reaksi adisi, reaksi penjenuhan. Pada reaksi adisi, satu ikatan rangkap menjadi terbuka. Sementara itu, reaksi mengadisi terputus menjadi 2 gugus yang kemudian terikat pada ikatan rangkap yang terbuka tersebut. Jika reaksi yang mengadisi bersifat polar, gugus yang lebih positif terikat pada oksigen, sedangkan gugus yang lebih negatif terikat pada karbon. Lanjut, yang E, kegunaan dan dampak penggunaan aldehid. Salah satu contoh senyawa aldehid merupakan formaldehid. Formalin efektif untuk membunuh kuman, jamur, dan virus sehingga sering digunakan untuk memiliki alat-alat kedokteran. Formalin juga digunakan sebagai pengawet, spesimen biologi, dan pengawet mayat. Dalam industri, formaldehid digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik, karet sintetik, dan damar sintetik. Penyalahgunaan senyawa formalin sering terjadi di masyarakat dan salah satunya digunakan sebagai pengawet makanan seperti tahu dan mie basah. Padahal senyawa formalin ini dapat membahayakan kesehatan sehingga penggunanya
sebagai bahan tambahan makanan telah dilarang oleh Departemen Kesehatan RI. Bahaya formalin yaitu dapat merusak jaringan tubuh sehingga menimbulkan efek toksik lokal dan menimbulkan reaksi alergi. Pada penggunaan berulang, formalin dapat menyebabkan dermatitis, eksematoid atau sakit kulit. Yang kedua, alkanon atau keton. Tata nama keton menurut Yupak. Penamaan keton menurut Yupak sesuai dengan nama alkana asalnya. Akhiran A pada alkana diganti dengan on. Rantai terpanjang, rantai utama. Keton harus memiliki kandungan gugus karbonil dinomori dengan angka sekecil mungkin. Tata nama keton berdasarkan cara trivial. Tata nama keton dilakukan dengan cara mengurutkan nama alkil-alkil keton. Jika kedua gugus alkil sama, digunakan awalan di. C. Keisomeran pada keton. Keton memiliki dua jenis keisomeran, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran fungsional. 1. Keisomeran struktur. Senyawa 2 pentanon dan 3 pentanon memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H10O, tetapi memiliki posisi gugus karbonil yang berbeda sehingga keduanya disebut senyawa yang saling berisomer struktur. 2. Keisomeran fungsional. Perhatikan proponal CH3, CH2, CHO dan senyawa peromponan CH3, COCH3. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama, tetapi fungsinya berbeda. D. Sifat-sifat keton. Sifat fisik. Keton memiliki sifat yang relatif sama dengan aldehid, karena di dalam senyawa keton juga terdapat gugus karbonil. 2. Sifat kimia. Senyawa keton tidak dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat seperti halnya aldehid. Hal ini yang membedakan sifat kimia aldehid dan keton. E. Kegunaan dan dampak penggunaan keton. Salah satu senyawa keton yang paling banyak digunakan adalah proton atau lebih dikenal sebagai aseton. Kegunaan utama aseton yaitu pelarut untuk lilin, plastik, dan cat. Aseton juga digunakan sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Dalam industri kimia, aseton merupakan bahan baku pembuatan iodoform CH3I dan kloroform CHCI3. Aseton sering disalahgunakan dengan cara diisap. Pengisapan aseton dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketagihan. Aseton yang terhisap akan merusak jaringan dari saluran pernafasan hingga ke paru-paru. F. Reaksi untuk membedakan aldehid dan keton. Reaksi Fehling dan reaksi Tollens merupakan oksidator. Pengoksidasian ini digunakan untuk mengoksidasi aldehid, namun tidak dapat mengoksidasi keton.